Salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang bagaimana Prabowo itu berpolitik untuk menyelamatkan posisi dia sebagai presiden dari kasus Tom Lembong. Jadi saudara sekalian, ketika presiden itu memberikan abolisi pada Tom Lembong, tentu bagian itu penting kita dalami karena dari diskusi dan debat atau semua informasi di media itu tidak pernah dilihat atau dibicarakan oleh para pakar dari sudut yang berbeda. Itu di sudut tentang bagaimana itu Prabowo dia berusaha untuk melindungi kekuasaan dia sebagai kepala negara. Baik, kita dalami. Yang pertama itu tentu kalau kita lihat itu bagaimana Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong, itu dia akan sangat bertentangan dengan yang pertama itu kasus ini kan ditangani oleh kejaksaan. Mestinya itu begitu kejaksaan menangani kasus ini, dari KPK misalnya diserahkan ke kejaksaan menangani kasus ini, itu kalau memang Tom Lembong itu tidak melakukan kesalahan, mestinya Prabowo karena kejaksaan itu ada di bawah dirinya, itu mendesak supaya menghentikan kasus ini karena kasus ini itu sebenarnya kasus politik. Tapi yang pertama itu tidak dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kalau kasus ini benar-benar adalah muatannya itu politik, ini kan sangat berbahaya. Karena kalau semua persoalan politik itu dipakai dan dimanipulasi dengan alat hukum misalnya, hanya karena kebencian atau lain-lain, itu berarti ini bagian dari tindakan kejahatan. Nah, mestinya ini kan para pelaku ini harus ditangkap, dibongkar kasus ini, kemudian ditangkap para pelaku. Dua hal itu tidak dilakukan. Nah, tapi kemudian ujuk-ujuknya dia kemudian Tom Lembong itu dikasih amnesti sampai saat ini. Ini kan sesuatu yang saling tolak belakang. Jadi ada dua hal penting itu diabaikan oleh Prabowo, tapi di akhirnya itu ternyata Prabowo kasih abolisi juga. Nah, pertanyaannya itu kan kenapa sampai Prabowo itu mau memberikan abolisi kepada Tom Lembong? Apakah itu bagian dari kepentingan negara atau apakah itu bagian dari kepentingan personal dia atau apakah itu bagian terpenting dari komunitas ruang politik dia, misalnya untuk menjaga kekuasaan tapi juga untuk kepentingan di 2029 misalnya. Nah, pertanyaan begini ini penting sekali untuk dijawab. Kalau kita lihat baik-baik itu pertama misalnya, nah ketika misalnya kalau kita baca itu alasan hakim, itu kan yang paling penting itu bahwa alasan hakim itu karena punya pemahaman bahwa Tom Lembong itu punya paham kapitalis. Padahal Tom Lembong sendiri itu dia hanya pembantu presiden. Artinya bahwa jika Tom Lembong itu melaksanakan syarat-syarat kapitalis seperti begitu, berarti presidennya dong yang punya paham kapitalis itu. Nah, jika presiden yang punya paham kapitalis itu, mestinya presidennya itu harus diproses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya di posisi Prabowo saat ini. Prabowo itu keliling negara-negara, apalagi negara-negara yang punya paham kapitalis di dunia, dan Prabowo sendiri itu melakukan kerjasama dengan mereka, menggadaikan daerah-daerah sebagai tempat untuk penguras sumber daya alam, hanya sebagai alasan, dan alasan itu bahwa itu untuk kepentingan negara, padahal kalau kita dalami juga itu untuk kepentingan kaum oligarki, tapi bahwa ada paham kapitalis yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi di sisi lain dia juga datang ke negara-negara komunis. Nah, ini kan artinya bahwa Prabowo punya paham juga terhadap paham komunis. Karena melakukan kerjasama juga terhadap negara-negara yang punya paham komunis, tapi juga yang punya paham kapitalis. Nah, kalau sudah seperti begitu, itu kan mestinya, jadi kalau Tom Lembong itu misalnya tidak dikasih abolisi, ini kan artinya bahwa berpotensi Prabowo itu kemudian akan didesak supaya
diadili karena punya pemahaman yang sangat radikal, apalagi dia sebagai kepala negara misalnya. Pembantu saja itu kemudian diartikan sebagai punya orang yang punya paham terhadap komunis, paham terhadap kapitalis, apalagi kepala negara misalnya. Nah ini kan satu hal yang Prabowo itu takut khawatirkan di bagian itu. Bagian yang kedua itu, ini kan dia akan menjalar kemana-mana. Karena misalnya ada kejahatan pengurasan sumber daya alam, ada upaya misalnya itu kekerasan negara, ada upaya itu misalnya eh, praktek-praktek perampasan tanah adat dan segala macam, dan itu di backup oleh militer. Ini kan juga bagian dari praktek atau kejahatan-kejahatan atau tindakan-tindakan yang kalau dilihat dengan seksama itu bisa sebagai kediktatoran yang dilakukan misalnya oleh paham-paham komunis, tapi di sisi lain itu bisa juga dilihat sebagai ada paham-paham yang dilakukan oleh misalnya mereka yang punya paham kapitalis misalnya. Nah, Prabowo itu sekarang sedang melakukan tindakan itu atau kejahatan itu. Artinya bahwa kalau dari segi itu, Prabowo itu kemudian itu bisa didesak untuk harus diproses hukum misalnya. Nah, kenapa di bagian ini yang kemudian tidak didalami bahwa Prabowo sebenarnya itu memberikan abolisi terhadap Tom Lembong itu hanya untuk dia menghindari jangan sampai dirinya itu juga kemudian diseret ke ranah hukum karena punya paham yang seperti begitu. Apalagi paham kapitalis. Misalnya kita bisa lihat tentang bagaimana kebijakan-kebijakan dia yang sangat menyengsarakan masyarakat misalnya. Nah ini kan hal yang sangat berbahaya karena Prabowo sendiri itu berusaha memainkan ruang di mana itu dia berusaha untuk mendapatkan simpatisan di sisi lain dari para pendukung Tom Lembong, tapi di sisi lain itu dia berusaha untuk menyelamatkan posisi dia. Ini kan juga yang mestinya itu harus kita seriusi tapi juga kita dalami karena ternyata Prabowo itu sendiri itu bukan karena niat baiknya untuk selamatkan atau memberikan abolisi, tapi ada dua syarat yang tadi itu tidak terpenuhi, tapi di syarat yang berikut itu adalah kepentingan dia untuk melindungi kedudukan dia, kepentingan dia untuk melindungi posisi dia sebagai seorang presiden. Dan ini sangat-sangat berbahaya, apalagi misalnya ini menjadi sejarah baru karena orang yang dikenal sebagai koruptor misalnya, itu kemudian itu bisa mendapatkan abolisi atau misalnya mendapatkan amnesti. Nah, mestinya kan kalau dia tidak terpenuhi unsur-unsur misalnya, mestinya itu kan dia harus dibebaskan. Nah, itu artinya bahwa ada juga yang bisa saja patut kita duga bahwa ada yang bermain di kekuasaan, ada yang bermain di ranah hukum, tapi juga ada juga yang bermain di ranah kaum elit itu yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk menyeret orang lantas hanya karena kepentingan bagaimana supaya kekuasaan itu kemudian bisa terlindungi, apalagi untuk kepentingan 2029 misalnya kalau kita bicara tentang posisi Tom Lembong dan para pendukungnya. Dan ini bagian ini sangat sangat berbahaya, dan bagian ini juga yang mestinya itu kita harus lihat bahwa Prabowo sesungguhnya itu hanya mau menghindari di bagian itu. Nah, teman-teman semua, ini sejarah baru di mana Indonesia bisa kasih amnesti atau abolisi bagi orang-orang yang dalam proses penegakan, dalam proses hukum itu kemudian mereka dibilang sebagai orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, tapi kemudian mereka bisa diberikan amnesti dan abolisi. Itu artinya bahwa semua orang, apalagi orang-orang dekat dari presiden yang terjebak dalam kasus korupsi, itu bisa saja kemudian nanti kelak mereka itu, ya presiden seenaknya bisa kasih amnesti, bisa juga kasih abolisi misalnya. Saya mau dia dan ya segala macamnya dia. Apalagi kalau itu di kaum oligarki yang bersentuhan dengan kepentingan presiden. Apalagi seandainya kalau kasus korupsi itu melibatkan pemerintah pusat misalnya. Atau misalnya diduga melibatkan presiden atau diduga melibatkan wakil presiden, bisa saja amnesti dan abolisi itu menjadi kartu untuk meloloskan kejahatan atau tindakan korupsi bareng-barengan yang dilakukan misalnya. Dan ini sangat berbahaya, tapi bahwa dari kasus ini kita bisa lihat semua hanya karena kepentingan, bukan karena pemenuhan kepastian hukum. Demikian dari saya.
Kiranya Tuhan berkati kita sekalian.